boleh dibilang the most powerful feature dari Haskell yang di bahasa lain hampir nggak ada yang agak mirip di Clojure walaupun ini tapi dengan ini sebenarnya lo udah bisa ngelakuin banyak hal banget. Namanya list comprehension ya. Nama konsepnya itu list comprehension, nulisnya tuh gini. List comprehension. Karena ini sangat penting, jadi perhatikan baik-baik. Nah, kalau yang ini kan namanya range ya. Lo bisa membuat suatu range, bahkan bisa infinite, bisa dengan beda yang jelas berapa. Itu boleh dibilang kayak cara lo ngebangun sebuah list, gitu kan? Nah, kalau di comprehension, itu bisa dibilang itu ngebangun sebuah list juga, tapi juga sekaligus bisa kayak memfilter, memprosesnya sekaligus di situ, dan sebagainya. Nah, dalam list comprehension itu misalnya gue sebuah list gitu ya, lista baru. Itu sintaksnya terdiri dari langsung aja deh. Lista adalah sebuah list. Sintaksnya pertama, lo mau hasilnya apa di depan. Oke. Jadi ada 3 bagian nih. Hasil yang pertama, yang kedua, domainnya apa? Let's say domainnya adalah 1 sampai 10 deh dulu. Yang ketiga dan seterusnya ini filter. Oke. Ini kelebihan 1. Jadi yang pertama, nih lo perhatiin. Yang pertama ini adalah hasilnya. Yang kedua adalah X-nya ini domainnya dari mana sih? Ini bahasa cara lo baca himpunan di matematik tuh sebenarnya gini. Ya, ini persis banget kayak himpunan matematik. Kalau di matematiknya nulisnya itu mirip kayak gini nih. Himpunan semua X di mana X adalah pakai miring dikit gitu ya. E adalah anggota misalnya himpunan bilangan bulat. Bilbul lah atau A gitu, anggota himpunan A di mana ada syarat nih. Di mana misalnya X-nya genap. Ya, itu salah satu contoh misalnya. Nah, di sini yang pertama adalah yang elemen pertama hasil yang lo harapinnya apa? Yang kedua, domainnya apa? Yang ketiga adalah filternya. Mau pakai filter apa enggak? Bebas. Ya. Kita nih punya lista kan? Coba gue begini dulu deh. Oke. Nah, dikecilin dulu. Kecilin dikit. Load. Kelihatan kan? Kecilin dikit. Load for. Kita tulis lihat listanya apa. Ya. Hasil dari list comprehension itu pasti list lagi. Hasil dari list comprehension pasti list lagi. List of apa tergantung dari lo X-nya itu apa. Ngerti nggak di sini? Kenapa gue ngeluarin kenapa X, kenapa itu listanya begitu, kenapa keluaran ini, ngerti? Yang diminta adalah X, gue minta keluarannya domainnya dari 1 sampai 10. Jelas ya? Nah, sekarang gue bikin lagi list baru. List B misalnya. Gue sekarang bukan minta X, tapi gue minta X-nya dikuadratin. Ya udah. Domain X-nya tetap dari 1 sampai 10. Kita list B. List B langsung keluar. Domainnya itu hasil yang gue minta adalah hasil penguadatan si X. Jelas ya? Nah, sekarang gue bisa juga melakukan filterisasi. Si list B kita ganti sekarang ya. Kita filter. Filter itu apa? Lo pakai filter, itu yang namanya filter tuh berarti adalah sebuah predikat. Ya, sebuah predikat function gitu. Ngerti nggak? Jadi, predikat ini akan bekerja pada X atau pada apapun, terserah. Ya, dalam hal ini X dulu lah ya. Yang untuk ngecek X memenuhi syarat ini nggak sih? Ya, kalau tadi kan di atas nih jelas X-nya genap gitu kan? Kalau gitu di sini even X. Ngerti nggak bahwa even itu adalah predikat function. Predikat function apa sih? Predikat function adalah suatu fungsi yang untuk ngecek ngecek sesuatu ini statusnya memenuhi syarat nggak sih? Gitu. Jadi dia bisa berlaku sebagai filter. Kebayang nggak? Predikat function tadi kita udah bikin kan? Ngecek apakah dia even, ngecek apakah dia kelipatan 3 atau 5, ngecek apakah dia apalagi sih kelipatan 3 dan 5.
positif, negatif gitu kan? Ya. Nah, kita bisa melakukan filter ini tergantung bisa jadi dari domainnya. Kita bisa ngefilter dari domainnya atau ngefilter dari sini ya, dari ini predikat. Ingat ya, di filter yang namanya filter harus lo predikat function. Inputnya adalah mungkin number, mungkin itu apa segala macam. Outputnya harus yang boolean. Ingat, ini penting banget, outputnya boolean. Karena fungsinya adalah untuk ngefilter cuma yang memenuhi syarat itu yang akan dikeluarin. Oke, sekarang kita lista sama si list B, kita syaratin. Atau yang ini out deh. Coba, sekarang tebak isi lista apa? 1, 3, terus sampai 9. Karena diminta sekarang dia harus out. Ngerti ya? Oke, list B. Cara mikirnya gimana? Pertama, gue minta domainnya dulu 1-20 kan? Di filter dulu nih. Yang justru cara mikirnya yang terakhirnya belakangan. Ya. Kita justru mikirnya domainnya apa? 1-20. Oke. Filternya apa? Kita minta cuman yang even doang. Kalau gitu dipilih yang even doang, yang menghasilkan false. Kalau even X menghasilkan false, dibuang. Oke. Berarti 2, 4, bla bla bla. Baru habis itu kan dapetnya kan 2, 4, 8, bla bla bla. Baru habis itu diproses lagi. Diminta diapain? Dikuadratin. Berarti hasilnya 4, 16, 36, 64, bla 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 bla. Jelas ya? Oke. Nah, jadi konsep dari list comprehension ini cuma 3 in doang. Hasilnya apa? Yang lo mau hasilnya apa? Domainnya apa? Predikatnya apa? Syarat-syaratnya apa? Oke?